Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Buat kalian yang baru join, aku ucapin selamat datang. Ini aku bakal membahas tentang isi koper dan tas pramugari. Let's check. Wastelands through the highways, and on we'll go. Langsung aja, ini barang pertama yang harus selalu dibawa oleh awak kabin, yaitu FAC atau Flight Attendant Certificate. Di sini tulisannya itu ada sertifikat personal awak kabin. Nah, ini itu isinya. Oke, di halaman pertama kita menemukan ada identitas seorang awak kabin, terus dinyatakan rilisnya juga ada, tahun dan tanggal berapa. Terus di sini ada tulisan rating, jadi kita bisa pakai pesawat ada, kalau aku sih pakai Airbus 320 sama Boeing 737. Boeing. Terus di sini juga sampai kapan validnya juga tersedia di sini. Ini juga ada medical certificate yang mana dia harus second class dan ini harus dicek selama setahun sekali ya. Jadi di sini juga ada validity date-nya. Terus di sini juga dilengkapi dengan mandatory training certificate ya kayak pelajaran-pelajaran kalian gitu dan ini juga harus diulang selama setahun sekali. Nah, ini juga ada namanya training record. Nah, ini juga ada validnya itu sampai kapan di sini di keterangan sebelah sini. Barang kedua yang harus dibawa yaitu paspor yang digunakan untuk international flight atau penerbangan internasional. Jadi di seluruh awak kabin diwajibkan untuk mempunyai paspor. Nah, oke, barang selanjutnya yang harus dibawa oleh awak kabin adalah tahu apa? Flashlight atau senter plus spare baterainya. Nah, ini digunakan untuk mengecek keadaan penumpang pada saat malam hari ya, karena nggak kelihatan. Jadi bisa ngeceknya tuh pakai flashlight untuk memastikan penumpang tersebut baik-baik saja dan tidak ada yang sakit, tidak ada yang terluka, ya kayak gitulah. Terus pada saat kondisi amit-amitnya ada asap, nah itu kita bisa ngeceknya pakai ini. Gitu. Terus selanjutnya juga harus ada ID card. Nah, selanjutnya itu ada announcement book, yaitu untuk memberikan pengumuman kepada penumpang kapan kita akan take off, kapan landing. Nah, seluruh awak kabin juga diwajibkan ketika memberikan pengumuman kepada penumpang itu harus menggunakan buku. Ya, biar nggak lupa aja sih. Nih, di sini juga tertulis kayak kalau flightnya delay gitu ya. Kelihatan gak sih? Terus ada before landing announcement. Nah, selanjutnya itu ada spare jam tangan. Nah, di perusahaan aku dia juga harus jam tangannya itu nggak boleh yang digital ya, yang angka-angka itu. Terus dia harus ada menit, detik, dan jarum jamnya ini. Oke. Terus ada name tag. Harus dipakai. Terus ada cross check, yaitu buat ngitung jumlah penumpang. Terus selanjutnya itu juga ada emergency equipment checklist. Nah, ini gunanya itu untuk mengecek equipment yang ada di pesawat. Contohnya itu kayak kalian tahu nggak sih yang namanya yang buat madamin api itu hand fire Rex kali ya, mungkin kalau bahasa umumnya. Nah, itu kan ada validity date-nya itu. Nah, nanti kalian catetin di sini sampai kapan dia validnya kayak gitu. Terus selanjutnya itu aku juga ada spare soft lens sama kacamata. Karena aku minus jadi diwajibin buat bawa soft lens sama kacamata. Jadi kalau terbang wajib menggunakan soft lens. Nah, selanjutnya ini juga ada post-it. Post-it ini digunakan untuk mencatat kayak jumlah catering yang buat direportin ke cabin watch. Selanjutnya, itu juga ada sendal servis ya. Nah, sendal servis ini digunakan pada saat kita sudah sampai di pesawat. Jadi kita nggak selalu pakai heels ya. Ini heels. Jadi heels ini digunakan pada saat dari rumah sampai ke pesawatnya itu kita masih menggunakan heels. Jadi pada saat sudah sampai di pesawat kita ganti menggunakan flat shoes. Juga membawa towel tong, bread tong, ice tong, dan saringan. Itu digunakan peralatan untuk servis. Dan jangan lupa pula kita harus membawa apron atau celemek.
Jadi digunakan pada saat untuk servis. Lalu di dalam kopernya itu juga harus tersedia baju extra crew hitam putih dan blazernya juga ya. Nah ini digunakan untuk pada saat kita akan melakukan duty tapi kita langsung nginep. Contohnya kayak gini. Jadi kita mau Jakarta ke Makassar tapi kita nggak ada penerbangan. Jadi kita cuma menjadi aktif atau terbangnya tuh kebesokannya. Jadi kita menggunakan extra crew untuk berangkat ke Makassarnya, yaitu menggunakan baju hitam putih dari Jakarta ke Makassar. Dan selanjutnya kita juga harus membawa spare seragam, yaitu terdiri dari rok, v-neck, kembennya, dan congsam. Nah, untuk apa sih? Nah, ini tuh digunakan untuk amit-amit terjadi sesuatu sama baju atau sobek, jadi bisa digunakan untuk ganti. Di channel selanjutnya aku juga bakalan jelasin ke kalian apa sih perbedaan di batik air itu, kenapa harus bedanya pakai congsam dengan v-neck. Ntar aku jelasin ya di next video.